Ketamakan adalah kita menginginkan sesuatu yang tidak seharusnya apa? Kita ingini. Bahwa kepuasan yang kita sejati kita adalah that we are wanting what we have. Kita mengingini apa yang kita sudah miliki. Hukum yang terakhir, hukum ke-10 ini, mencakup semua dosa juga yang mungkin tidak disebutkan dalam hukum pertama sampai ke-9. Jadi itulah sebabnya, kenapa hukum ketamakan, jangan mengingini, itu ditempatkan di terakhir. Pelajaran kita katakan apa? Hati-hati terhadap apa? Ketamakan. Ya. Hati-hati terhadap ketamakan. Lukas 12 ayat 15 katakan apa? Katanya kepada mereka, Yesus berkata kepada murid-muridnya, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, tapi hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Kenapa? Ini Yesus sedang berbicara kepada murid-muridnya, kepada orang-orang yang juga mendengarnya, bahwa hati-hati terhadap kerinduan-kerinduan untuk memiliki barang-barang yang orang lain miliki. Nah, itu arti daripada covetousness. Kita mengingini barang-barang, ya, mengingini barang-barang milik orang lain. Itulah sedikit bedanya antara ketamakan dan kecemburuan. Ada beda antara ketamakan dan kecemburuan. Kecemburuan itu adalah orang yang memiliki barang kita cemburui. Sedangkan ketamakan itu adalah kita berfokus kepada barang-barang milik orang tersebut. Ya, jadi kalau misalnya ada barang Anda memiliki cellphone yang terbaru, maka saya memiliki sifat ketamakan, keinginan saya kepada barang Anda. Tapi saya kemudian cemburu terhadap Anda, pemilik barang tersebut. Jadi itulah sedikit perbedaan antara kecemburuan dan apa ya, ketamakan. Dan ini Yesus amarkan apa? Hati-hati, berjaga-jaga terhadap ketamakan. Kalau saya berlimpah-limpah hartanya, ya, saya memiliki segala sesuatu. Jadi Anda punya cellphone, oh saya juga punya. Anda punya rumah, oh ya saya juga punya. Apapun yang Anda punya, saya punya. Yesus katakan walaupun Anda memiliki semuanya, berlimpah-limpah hartanya, tapi hidup kita itu tidak tergantung daripada kekayaan kita. Itulah sebabnya jangan tamak. Ya. Jangan tamak. Kenapa Anda mengingini? Orang yang bisa membeli semua barang sekalipun, itu belum berarti orang yang berbahagia. Bukan berarti orang yang berbahagia. Jadi jangan tamak. Jangan tamak. Dengan perasaan cukup, kita dapat memiliki kehidupan yang penuh dengan sukacita. Ya. Mari, jadi kita lihat kembali pelajaran kita katakan. Bahwa ketamakan itu sama dengan apa? Penyembahan berhala, ya. Mendedikasikan kehidupan kita kepada sesuatu yang lain. Mendedikasikan. Gantinya kita menyembah Tuhan, kita menyembah ciptaan. Ya. Jadi itulah mendedikasikan kehidupan kepada sesuatu yang lain, kepada ciptaan, daripada kepada Allah atau pencipta. Bagaimana dengan ketamakan keserakan? Itu mengingini sesuatu yang tidak seharusnya diingini. Penyembahan berhala, kita menyembah sesuatu yang tidak seharusnya kita sembah. Ketamakan adalah kita menginginkan sesuatu yang tidak seharusnya apa? Kita ingini. Kenapa mesti ingin istri orang lain, suami orang lain, mobil orang lain, rumah orang lain, jam tangan orang lain? Kenapa kita harus mengingini? Itu kita tidak seharusnya ingini. Inginilah apa yang sudah kita miliki. Itulah rahasia kepuasannya. Rahasia kepuasan dari, saya tidak usah bawa, saya sudah pernah bawa kutipannya saudara ya. Bahwa kepuasan yang kita sejati kita adalah that we are wanting what we have. Kita mengingini apa yang kita sudah miliki. Kalau saya terus-menerus memiliki keinginan, ya saya terus memiliki keinginan dengan apa? Keinginan dengan apa yang saya sudah miliki. Saya sudah memiliki istri saya terus memiliki keinginan terhadap istri saya. Itulah kebahagiaan tersebut daripada mengingini keinginan milik orang lain. Jadi kebahagiaan itu adalah kita lawan daripada keserakan, ketamakan, rasa puas itu. Arti daripada rasa puas itu kita memiliki keinginan terhadap segala sesuatu yang sudah kita miliki. Keinginan terhadap hal-hal yang kita sudah miliki. Itulah rasa puas. Ya, saya tidak puas. Kenapa saya tidak puas? Saya tidak puas karena saya mengingini sesuatu yang saya tidak miliki. Yang saya ingini. Itu menyebabkan dapat kita apa? Menjadi orang tamak ya, menjadi orang yang tamak. Nah, pelajaran kita kan hanya satu yang harusnya kita ingini. Apa itu yang satu-satunya yang seharusnya kita ingini? Apakah saya menang lotre? Satu-satunya yang saya harus ingini, saya tidak lagi memiliki
ke masalah keuangan, apakah itu satunya yang kita harus ingini? Kita sudah lihat. Yesus tadi amarannya apa? Amaran tadi dalam Lukas tadi ya. Lukas 12:15. Walaupun orang berlimpah hartanya, tapi hidupnya tidak tergantung pada kekayaannya itu. Jadi hidup kita itu tergantung kepada siapa? Nah, tentu saja Anda langsung akan menjawab, kehidupan kita itu tergantung kepada Tuhan, sumber kehidupan kita ya. Kehidupan kita itu sumbernya dari Tuhan. Itulah sebabnya pemazmur tahu jawaban Anda itu sudah ditulis oleh pemazmur ya. Pemazmur katakan bahwa satu-satunya yang seharusnya kita ingini, yang kita want, I want, adalah Allah. Saya seringkali kalau saya ke mall ya, seringkali saya melihat anak-anak muda di Amerika ya, terus terang saja ya. Saya ke mall, pada saat mereka melihat sepatu baru, I want this, I want that. Tapi saya percaya ini bukan hanya anak-anak muda ya. Kita semua. Pada saat kita sudah pernah bahas, saya tidak perlu cuma refreshing saja ya. Bahwa semua advertensi, semua sistem di mall, di toko-toko di Amerika Serikat, dari segi lampu, dari segi kaca waktu kita mencoba pakaian, dari segi segala sesuatunya, ya itu telah dirancang supaya Anda memiliki keinginan besar untuk membeli barang yang ada di dalam toko tersebut. Lagu-lagu yang apa? Lagu-lagu yang dibuat dan lain sebagainya. Bukan hanya di toko. Advertensi di TV. Advertensi, waduh ini kalau ada sepeda motor baru, sepeda motor saya sudah tua. Ya, sudah tua. Ini lihat, lebih mengkilap. Sepeda motornya mengkilap. Saya dibuat untuk mengingini. Apalagi pada saat advertensi tersebut, yang membawa sepeda motor tersebut adalah aktris Indonesia ya, yang paling cantik, mungkin aktris Indonesia yang paling cantik mengendarai motor tersebut. Jadi Anda, saya ingin mendapatkan seperti aktris Indonesia tersebut, mendapatkan aktrisnya dengan cara apa? Membeli motor tersebut. Terus terang saja kalau Anda beli, biarpun Anda beli motor tersebut, bawa motor tersebut ke depan aktris tersebut, boro-boro dia mau lihat Anda ya. Dia nggak mau mungkin kalau adanya bawa sepeda motor ya kepada dia ya. Tapi pokoknya itulah daya tarik dunia ya. Kita diminta untuk kita mengingini keadaan yang ada ditawarkan oleh dunia. Entah barang-barang yang dijual di mall, barang-barang yang ditawarkan di televisi, advertensi yang ada muncul di Facebook dan lain sebagainya, advertensi yang menandakan, ini Anda harus miliki. Tapi keinginan kita yang utama bukan apa? Seperti kita sudah bahas waktu lalu ya, hedonistik ya, treadmill. Pada saat kita memiliki motor baru, cellphone baru, 6 bulan kemudian bosan kita ya. Tapi firman Tuhan, Daud sudah melihat semuanya. Daud sudah punya banyak istri, ya dia sudah menjadi raja, dia sudah memiliki segala sesuatu. Tetapi apa yang dia katakan dalam Mazmur 73 ayat 25? Nah, ini dia katakan, siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Dia katakan, Tuhan, aku sudah punya semuanya. Tapi selain Engkau, dia katakan, selain Engkau, tidak ada yang kuingini di bumi. Itu poin pertama, saudara ya. Satu-satunya yang seharusnya kita ingini adalah Allah kita. Di luar Allah kita, kalau kita menginginkan sepeda motor baru, cellphone baru, mobil baru, istri baru, suami baru, kita sedang mengingini sesuatu yang apa? Seperti penyembahan berhala ya. Kita mengabdikan diri kita, mendedikasikan kehidupan kita kepada sesuatu yang lain daripada Allah. Kepada ciptaan, gantinya kepada apa ya? Pencipta. Jadi, tapi itulah ya, sejak permulaan manusia selalu mengingini hal yang di luar Allah. Allah sudah berikan yang terbaik. Allah bukan berarti kamu ingini saya ya, jadi kamu hidupmu sembah saya saja, udah nggak usah kamu pikir makan dan lain sebagainya. Kepada Adam dan Hawa diberikan semua pohon, ya, semua pohon yang Allah ingini supaya untuk menguji apakah manusia mula-mula ini Adam dan Hawa mengingini Allah. Hanya jangan makan dari satu pohon, saudara. Hanya satu pohon dari ratusan ribu pohon, saya percaya pohon buah. Ya ahli-ahli botanis ya udah menyatakan ada ratusan ribu pohon buah yang buahnya itu bisa dimakan ya. Ratusan ribu, bukan puluhan ribu, ratusan ribu. Tetapi yang Allah larang cuma satu. Tapi itulah manusia selalu ingin yang satu yang di luar Tuhan, yang satu di luar Allah ya. Perempuan melihat Kejadian 3:6. Bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan, sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu apa? Menarik hati. Ada ratusan ribu pohon lain
yang Tuhan sudah buat, yang buahnya mungkin lebih enak. Ya, yang menarik, dapat menarik hati, tapi itulah manusia suka menarik hati itu di luar Tuhan. Sesuatu yang di luar Tuhan, ya. Itulah sebabnya kita sering ada pepatah ya, katakan bahwa rumput di luar pagar itu lebih apa? Lebih hijau, ya. Lebih hijau daripada yang di dalam pagar. Ya. Kita pikir itulah sebabnya kalau saja saya punya istri itu si A, atau saya punya suami itu si B, gantinya si ini. Aduh, gimana itu? Kita pikir apa? Kita pikir suami orang lain itu lebih baik daripada suami kita. Atau istri kita itu tidak baik sebaik istri orang lain. Tapi coba kita, istilahnya ya, kalau tukeran, Anda akan lihat juga, ternyata setelah itu, ternyata istri saya itu jauh lebih baik daripada yang saya pikir tadinya lebih baik. Mungkin itu yang dapat terjadi. Tapi itulah ya, manusia selalu melihat segala sesuatu itu dari pada saat-saat tertentu, dia lihat pikiran hatinya, menarik hati. Daripada ratusan ribu pohon lain, ini yang lebih menarik hati. Itu dia menginginkan ya. Kenapa kata menarik hati, desirable, dari bahasa Ibraninya hamat. Hamat itu berarti mengingini. Kata yang sama. Kata yang sama daripada kata hamat ini, covet atau mengingini, ketamakan, itu kata yang sama dari bahasa Ibrani, itu muncul di Keluaran 20 ayat 17. Ya, Keluaran 27 ayat 17, jangan kamu apa? Dalam hatimu tertarik kepada rumah sesamamu. Jangan hamat, jangan covet, jangan mengingini rumah sesamamu. Ya, jangan hatimu tertarik kepada istrinya atau kepada hambanya laki-laki, hambanya perempuan, lembunya, keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Janganlah hatimu tertarik. Janganlah hatimu hamat, covet, mengingini segala sesuatu milik yang bukan milikmu. Kamu sudah punya milik istrimu, kamu punya keledai sendiri. Zaman dahulu keledai, sekarang kamu sudah punya mobilmu sendiri, ya. Kamu sudah punya pekerjaanmu sendiri, tapi kamu masih ingin pekerjaan orang lain dan lain sebagainya, begitu kurang lebih ya. Atau apapun yang dipunyai sesamamu. Posisi orang lain kamu ingini, makanya kamu langsung berpolitik supaya ambil posisi tersebut. Jadi itu karena hamat ini, ya, desirable, covet. Jadi kata di Keluaran 3:6, kata menarik hati itu artinya mengingini, ya, mengingini dari satu kata yang sama. Dan kenapa? Kalau kita lihat Keluaran 20:17 ini berbicara tentang apa? Ini adalah akhir daripada 10 hukum Tuhan. Okay? Akhir daripada 10 hukum Tuhan. Kenapa ini yang terakhir? Kenapa saya tadi Efesus, Kolose ditempatkan itu ketamakan itu yang kemudian dijelaskan sebagai apa? Penyembahan berhala. Kenapa itu ditempatkan terakhir? Karena ini seperti ini. Ketamakan itu selalu menjadi terakhir, ya, seperti Keluaran 20:17 adalah akhir daripada seluruh hukum Tuhan. Saving the best for the last. Dialah yang the best. The best bukan berarti yang terbaik dalam arti ini harus kita lakukan karena yang terbaik. Terbaik karena dalam penjelasan tentang 10 hukum. Terbaik dalam menjelaskan tentang 10 hukum. Kenapa? Karena yang the last inilah menjadi dasar daripada semua apa? Dasar daripada semua kejahatan. Seringkali kita katakan akar daripada cinta uang, akar dan lain sebagainya, atau kesombongan, ya. Oke, mungkin kalau kesombongan itu adalah the mother, adalah kesombongan itu adalah ayah daripada segala dosa, ya mungkin ketamakan ini adalah ibu dari segala dosa dengan kata lainnya. Kalau kesombongan itu adalah ayah, mungkin ketamakan ini adalah ibu dari segala dosa. Tapi inilah ya. Jadi dikatakan ini dalam kutipan ini William Penn katakan bahwa ketamakan is the greatest of monster. Ketamakan adalah monster yang paling besar, yang terhebat, ya. As well, demikian juga ketamakan itu adalah apa? Akar, dasar dari segala apa? Kejahatan. Jadi kejahatan-kejahatan lain itu berdasarkan akarnya, dasarnya, fondasinya, kejahatan lain itu adalah apa? Ketamakan, keinginan hati kita, keinginan hati kita. Dan inilah kenapa ini menjadi yang terbesar dikatakan oleh William Penn dan dia yang ditempatkan paling akhir, ya. Artinya fokus kita itu tentu saja kepada seluruh hukum itu harus sama, ya. Tetapi ini juga harus jangan dilupakan. Ini yang saving the best for the last, artinya jangan karena kita sudah kenyang dengan yang pertama-tama sampai yang terakhir ini udah kita tidak makan. Nah, itulah sebabnya istilah saving
the best for the last. Karena itulah yang apa? Harusnya kita lebih cerna dengan kata lain. Ya, harus kita lebih pahami tentang ketamakan ini. Tapi inilah masalahnya. Setan tahu ini adalah akar daripada dosanya. Dosa daripada setan. Ya. Dia tahu bahwa ini adalah akar daripada banyak dosa yang kita, saudara dan saya buat. Tetapi itulah, jarang kita mengakui dosa ketamakan ini. Atau jarang kita dapat melihat itu secara nyata. Dosa ketamakan tersebut. Nah itulah sebabnya Franciscus Xavier, dia katakan, saya telah mendengar ribuan pengakuan. Orang-orang yang di pengadilan harus mengakui, atau di depan orang lain, kepada istri, suami mengakui dosa mereka. Oh, saya sudah mencuri, saya sudah berdusta, ya, saya sudah buat ini dan itu, saya sudah menyebut nama Tuhan dengan sia-sia. Gampang ya, saya tidak menghormati ibu orang tua saya. Tetapi apakah dosa mengingini itu dikatakan sering diakui oleh umat manusia? Jawabannya menurut Franciscus Xavier, saya sudah mendengar ribuan pengakuan-pengakuan tentang dosa-dosa lain, tetapi tidak sekalipun saya pernah mendengar orang mengakui dosa ketamakan yang dia mau apa? Nyatakan. Oh, saya telah tamak, saya telah mengingini dan lain sebagainya. Dia bilang jarang itu menurut dia ya. Kenapa? Inilah ya cukup menarik untuk melihat bagaimana setan ingin menyembunyikan. Kenapa? Karena bukan hanya setan ingin menyembunyikan pembahasan tentang ketamakan, karena itu adalah sesuatu hal yang mula-mulanya dia tidak sadari juga di dalam dirinya sendiri. Dan itu juga dapat menjadi bagian saudara dan saya. Kita tidak sadar itu sudah terjadi di dalam diri kita. Kenapa? Karena ketamakan adalah akar dari segala kejahatan. Seperti kutipan tadi ya. Atau dasar dari segala sesuatu yang tidak kelihatan. Kenapa? Kenapa ketamakan itu tidak kelihatan? Karena tersembunyi di dalam tempat yang paling terdalam. Hawa melihat buah dan memiliki apa? Keinginan hati. Jadi tempat yang terdalam itu Anda tidak bisa baca hati saya. Cuman Tuhan yang bisa baca ya. Anda tidak bisa tahu apa yang ada dalam pikiran saya. Apa keinginan hati saya, apa keinginan kerinduan-kerinduan saya, tidak ada satupun dari Anda yang tahu pada saat ini. Namun, walaupun itu berada di dalam internal, apa yang saya pikirkan, apa yang saya inginkan, itu dapat keluar. Ya, dapat menghasilkan tindakan kejahatan yang kemudian kita bisa lihat kelihatan. Ya, ada firman Tuhan katakan apa? What a man think in his heart. Apa yang kita pikirkan di dalam hati kita, so is he. Akan terjadi demikian. Jadi hati-hati. Apa yang kita ingini, itu dapat kemudian apa? Terjadi. Itulah sebabnya Yesus berkata apa? Yesus berkata, misalnya apa? Jangan kamu apa? Bersinah. Kamu sudah mendengar ya bahwa persinahan itu karena orang yang itu berhubungan. Tapi Yesus katakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada saat kamu mengingini sesamamu, mengingini istri sesamamu, kamu telah bersinah. Yesus katakan demikian ya. Kenapa? Karena dari dalam pikiran, dari dalam keinginan, itu yang tidak kelihatan dalam keinginan, itu dapat keluar dan menjadi kelihatan. Menjadi apa? Menjadi nyata. Dan ini bukan hanya apa yang Yesus katakan ya, yang tadi itu, bahwa dosa persinahan itu sudah dimulaikan dari apa? Dari dalam pikiran kita. Tetapi juga Mika 2 ayat 1-2 berbicara tentang orang yang dalam pikirannya, dalam keinginannya merancangkan sesuatu, lalu kemudian dia akan buat. Dia akan lakukan sesuatu yang dari yang tidak kelihatan menjadi kelihatan. Mika 2 ayat 1-2 katakan, celakalah orang-orang yang merancang kedurjanaan, merancang dosa ya, yang merencanakan kejahatan di tempat tidurnya. Dia belum lakukan, dia pikir-pikir dulu. Hatinya ingin sesuatu, dia rancangkan. Yang melakukannya di waktu fajar, dia merancangkan di waktu fajar ya, menjelang pagi ya. Sebab hal itu ada dalam kekuasaannya. Yang apabila menginginkan ladang-ladang, apa yang terjadi? Dari keinginan apa yang terjadi? Mereka akan merampasnya dan rumah-rumah. Mereka menyerobotnya, yang menindas orang dengan rumahnya, manusia dengan milik pusakanya. Jadi kita lihat sini, keinginan di dalam internal akan keluar menjadi apa? External deed. Tindakan yang apa? Perampasan. Tindakan apa? Penyerobotan. Itulah sebabnya kita lihat begitu pentingnya hukum tentang ketamakan. Keinginan hati ini menjadi hukum yang ke-10. Kenapa? Karena seperti Keluaran 20:17. Kata, jangan mengingini rumah sesamu, jangan mengingini. Itu seperti kita sudah lihat. Hamat. Ya, hamat. Covet. Mengingini. Jangan mengingini artinya
merindukan dalam hati kita. Jangan merindukan dalam hati kita rumah sesama, merindukan dalam hati kita istrinya dan lain sebagainya. Ya. Jadi kalau kita lihat, ini ditempatkan di terakhir. Kenapa? Karena ini berbeda, ada perbedaan-perbedaan dengan hukum-hukum lainnya. Kalau kita lihat ya, misalnya hukum 1-9 adalah tindakan, kelihatan. Itu bisa diakui, bisa dilihat tindakan Anda ya. Ada apa? Misalnya Anda melanggar hari Sabat, oh itu bisa kelihatan. Apa Anda pada saat Anda bekerja, ketahuan Anda sedang bekerja. Tindakan membunuh, oh kalau Anda sudah membunuh, ya apalagi ditangkap polisi dan lain sebagainya, kelihatan tindakan-tindakan. Tapi kalau kita lihat hukum ke-10 itu adalah motif, ya motif atau apa? Keinginan itu di dalam internal ya. Hukum yang terakhir mencakup, dengan kata lain bisa kita lihat, hukum yang terakhir, hukum ke-10 ini mencakup semua dosa juga yang mungkin tidak disebutkan dalam hukum pertama sampai ke-9. Jadi Anda mungkin katakan, aduh, kalau saya ini ada yang sering bertanya-tanya kepada saya, tapi pendeta kalau saya ini yang saya lakukan, apakah yang saya lakukan ini melanggar hukum yang mana pendeta? Mungkin Anda sering kali bertanya-tanya seperti begitu ya. Ada yang tidak disebutkan dalam hukum 1-9, tetapi walaupun tidak disebutkan dalam hukum 1-9 dan mungkin ada prinsip-prinsipnya yang tertulis dalam hukum 1-9, tetapi semua dosa-dosa kita itu akan tercakup di dalam hukum yang ke-10. Apapun yang Anda silakan, nanti Anda boleh coba di bagian pertanyaan. Apa saja hukum yang Anda pikir tidak tercakup dalam apa? Dalam hukum ke-1-9, ujung-ujungnya saya bisa katakan Anda sedang melanggar hukum keberapa? Hukum ke-10 ya, karena dia adalah akar atau dasar ya. Dan bukan itu saja. Semua dosa yang dilarang di hukum 1, dengan kata lain ya, bukan dapat saya katakan, semua dosa yang dilarang di hukum 1-9 itu berakar dari apa? Keinginan. Berakar. Di balik pembunuhan, kenapa orang seringkali membunuh? Ya karena ada yang dia ingin ambil dari orang yang dibunuh. Kenapa dia mencuri? Tentu saja dia mengambil barang milik orang yang dia curi. Berdusta, ada sesuatu yang diingini ya. Mungkin bukan barang ya, tapi mungkin dia berdusta untuk mendapatkan posisi, untuk mendapatkan kedudukan orang tersebut. Dia memfitnah. Itu semua dasarnya di mana? Dari keinginan atau ketamakan ya. Dari keinginan atau ketamakan ya. Dan inilah kalau kita lihat. Inilah hebatnya bahwa dosa ketamakan itu ditempatkan ke dalam hukum ke-10, karena itu akan kita lihat apapun kita lihat 10 hukum ya. 10 hukum itu seringkali kita lihat dosa yang kita buat terhadap Tuhan. Seringkali orang membagikan ya, kasihlah kepada Tuhan Allahmu ya dengan segenap hatimu. Itu berarti hukum yang pertama ya. Hukum yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Walaupun sebenarnya hukum keempat itu berhubungan bukan hanya dengan Tuhan, tapi juga dengan sesama ya. Tetapi oke lah. Marilah kita lihat hukum keempat itu berhubungan dengan hubungan kita dengan Tuhan ya. Jangan ada padamu ilah lain, jangan menyebut nama Tuhan dengan sia-sia, jangan ada patung yang kamu sembah. Ingatlah dan kuduskan hari Sabat, itu mencakup hukum kita kepada siapa? Kepada Tuhan. Ya, kasih kita kepada Tuhan, hukum kasih kepada Tuhan. Lalu hukum kelima, hormatilah ayah dan ibumu, sampai hukum ke-9, semuanya itu berhubungan dengan apa? Dengan sesama kita. Ya, berhubungan dengan sesama kita. Tapi coba kita lihat, seperti yang saya katakan tadi, bahwa dasar daripada semua hukum-hukum ini, itu dapat kita lihat tercakup di dalam apa? Di dalam hukum yang ke-10, firman Tuhan yang ke-10, ya, tentang jangan kamu apa? Mengingini. Nah, coba kita lihat ya. Sangat menarik kalau Anda menghubungkan antara hukum keempat. Hukum keempat itu mengatur hubungan kita dengan apa? Dengan Tuhan. Itulah hukum yang terakhir. Boleh dikatakan menyatakan hubungan kita dengan Tuhan yang terakhir ya. Lalu Keluaran 20 ayat 10 ini saya minta maaf, itu ayat 17 ya. Ini bukan ayat 10, saya tidak sempat rubah. Ini adalah Keluaran 20 ayat 17, itu berbicara tentang hukum apa ya? Ke-10 itu yang berhubungan dengan poin kita tadi, ketamakan tersebut ya. Berhubungan dengan ketamakan tersebut. Jadi kalau kita lihat, coba kita lihat, ada persamaannya. Itulah sebabnya penting sekali untuk kita melihat bagaimana persamaannya. Oke, mari kita lihat persamaannya. Oke. Pada saat kita menyembah Tuhan pada hari ke-7, beribadah pada hari ke-7, siapa yang harus menyembah Tuhan pada hari ke-7? Nah, ini satu poin yang saya sering ajarkan kepada murid-murid saya waktu masih di Universitas Kelabat ya. Kalau kita lihat,
perintah untuk menguduskan hari ke-7 itu tujuh pihak yang harus menguduskan hari ke-7. Siapa itu ya? Mari kita lihat ya. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Siapa yang tidak boleh bekerja pada hari ke-7? Mari kita hitung satu-satu. Berapa oknum, berapa entiti yang harus tidak boleh melakukan pekerjaan. Yang pertama, engkau 1, anakmu laki-laki 2, anakmu perempuan 3, hambamu laki-laki 4, hambamu perempuan 5, atau hewanmu 6, ya, atau orang asing yang ada di mana? Di tempat kediamanmu. Berapa saudara? 7. Ya, ada 7 entiti. Artinya semua, dengan kata lain, semua yang ada berhubungan dengan apa? Dengan kita. Semua yang berada di dalam lingkungan kita. Jadi semua harus menguduskan hari Sabat dengan jangan apa? Jangan melakukan pekerjaan. Kenapa? Karena hari inilah kita khususkan untuk Tuhan. Jadi kalau kita memiliki satu hari untuk menghormati Tuhan, kita mencintai Tuhan kita dengan segenap hati kita. Maka hubungan yang erat dengan Tuhan itu akan manifestasinya apa? Kita tidak memiliki ilah lain di hadapan hadirat Tuhan. Kita tidak apa? Tidak menyebut nama Tuhan dengan sia-sia. Kita tidak membuat patung dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kita sudah berbakti kepada Tuhan di hari yang Dia sudah tetapkan untuk kita apa? Berbakti. Oke, 7 ya. Kita sudah ingat 7 entiti. Mari kita lihat Keluaran 20 ayat 17. Keluaran 20 ayat 17. Ada berapa entiti yang harus juga terlibat untuk jangan menjadi fokus ketamakan kita. Kalau Keluaran 20 ayat 10 sampai 11 jangan melakukan pekerjaan untuk hari Sabat. Keluaran 20 ayat 17 jangan mengingini, jangan memiliki hati yang merindukan apa? Merindukan apa? Sesuatu yang bukan seharusnya engkau ingini. Engkau hanya boleh mengingini Tuhan, tapi jangan mengingini apa yang tidak boleh. Mari kita lihat Keluaran 20 ayat 17. Jangan apa? Pertama, jangan mengingini apa? Rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya. Jangan mengingini hambanya laki-laki. Jangan mengingini hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. 7, saudara. Ya. Jadi kalau kita ingin memiliki satu hubungan yang erat dengan Tuhan, loving God and loving people, ya, semuanya itu sudah begitu indah, telah disimpulkan di dalam ke-10 firman Tuhan. Itulah sebabnya 10 firman Tuhan atau 10 hukum yang kalau Anda mau sebutkan, itu adalah hukum kasih. Kasih kepada sesama dan kasih kepada Tuhan. Ya. Dan kedua-duanya ini, akhir daripada pembicaraan tentang kasih kepada Tuhan itu, kita lihat ada 7 entity yang berhubungan dengan apa? Yang tidak boleh kita lakukan supaya kita bisa beribadah secara khusus kepada Tuhan. Demikian juga dengan Keluaran 20:17. Supaya kita mengasihi sesama kita. Supaya kita mencintai sesama kita. Maka kita tidak mengingini apapun yang dimiliki oleh sesama kita. Kalau saya menyatakan kepada Anda, oh saya mencintai Anda. Tapi saya juga mencintai posisi Anda. Saya juga mencintai rumah Anda. Saya mencintai istri Anda. Saya mencintai atau suami Anda atau apapun ya. Apakah itu Anda menandakan Anda mencintai? Nah, demikian juga dengan adakah kita menghormati Tuhan kita pada saat apa? Adakah ini Keluaran 20 itu berbicara tentang berbakti kepada Tuhan, ya, mencintai Tuhan. Adakah Anda mencintai Tuhan kalau Anda membuat patung, menyebut nama Tuhan dengan sia-sia, memiliki ilah lain ya? Itulah sebabnya ini semua menunjukkan cinta kita kepada Tuhan atau cinta kita kepada sesama. Ini poinnya ya. Jadi itulah sebabnya kenapa hukum ketamakan, jangan mengingini, itu ditempatkan di terakhir. Ya. Ditempatkan terakhir karena penting sekali. Seperti saya katakan tadi, itulah dasar dari semua dosa. Dasar yang dimulaikan dari dalam hati kita. Dari adanya keinginan-keinginan kita. Itulah sebabnya keinginan duniawi kita itu harus selalu apa ya? Harus dikuduskan. Keinginan-keinginan daging. Ya. Alkitab banyak berbicara tentang keinginan-keinginan daging. Itu harus ditutup dengan firman Tuhan. Itu harus ditutup dengan kuasa Tuhan. Agar supaya keinginan-keinginan yang seharusnya tidak kita ingini. Tidak kita ingini. Dihalau. Ya.
Karena kita hanya memiliki satu keinginan, Tuhan. Keinginan akan Tuhan. Seperti yang pemazmur tadi katakan. Itulah sebabnya kalau kita sudah mencukupkan diri Tuhan, kalau kita sudah beribadah kita mencukupkan diri kita dengan Tuhan, ya, maka kita dapat menjadi seperti Rasul Paulus. Ya, dia tinggalkan semuanya. Kenapa? Karena yang mencukupkan dia itu adalah apa? Tuhan. Kehadiran Tuhan dalam kehidupannya. Ya, itulah sebabnya dalam Filipi 4 ayat 11-12 dikatakan, aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan waktu dia miskin. Aku tahu apa itu kelimpahan waktu dia kaya. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Semuanya dia sudah alami. Ya. Dan kemudian, Anda lihat ini Filipi 4 ayat 11-12. Kita seringkali menghafal hanya ayat 13. Kita lupa bahwa ayat 13 itu berbicara tentang apa ya? Berbicara dalam satu konteks ayat 11-12. Mencukupkan diri dalam segala sesuatu. Baik dalam keadaan miskin atau kaya. Punya uang atau tidak punya uang. Ya. Uang punya kelaparan ataupun kekenyangan dalam segala sesuatu. Kenapa? Karena bagi Rasul Paulus seperti pemazmur. Yang memberikan kekenyangan, yang memberikan kepenuhan, yang memberikan kelimpahan, bukan makanan, bukan harta dunia, bukan posisi dunia, bukan apapun yang dunia tawarkan, yang dimiliki oleh teman kita, dimiliki oleh tetangga kita, bukan. Yang memenuhi dia adalah Tuhan. Adalah Tuhan. Dan kalau, Rasul Paulus katakan, kalau kita memiliki Tuhan, ayat 13, kita sudah baca sampai ayat 12, ayat 13 Anda sudah sering hafal, inilah ayat hafalan kita. Ya. Dari semua itu, dia kemudian katakan apa? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi rasa puas kita bukan karena saya sudah memiliki $1 juta. Rasa puas kita bukan karena saya sudah memiliki ini dan itu yang saya tidak miliki, yang orang lain miliki. Tapi rasa puas saya itu adalah karena Tuhan yang hadir dalam kehidupan saya. Dan itu kalau kita memiliki Tuhan, maka dalam keadaan miskin sekalipun atau apapun, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kiranya ini dapat menjadi bagian kita semua. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin.